alhamdulillah berproses dan sekarang 10 bulan sudah menjadi distributor. Tepatnya kemarin itu saya jadi distributor sejak September 2019, Mas. Jadi memang awalnya itu saya jadi reseller dan saya sekarang jadi distributor. Nah, sebelum join DDL pun sebenarnya saya udah punya usaha sendiri. Jadi usaha yang saya jalankan sama teman saya, sahabat saya. Jadi saya itu punya usaha fashion, nama brandnya Esme Fashion. Ini sekarang promosi boleh? Boleh. Jadi aku punya usaha baju muslim. Nama brandnya itu Esme Fashion. Esme Fashion, IG-nya Esme_Jelly_Pusat. Nanti aku tulis di sini boleh ya, Mas? Kalian promosi nih. Boleh. Nah, jadi aku tuh usaha fashion itu sejak tahun 2012. 2012. Jadi tahun 2012 sampai sekarang berarti udah jalan 8 tahun. Alhamdulillah udah 8 tahun sampai sekarang masih jalan. Nah, lalu di tahun 2018 itu aku tuh mulai tuh pengen belajar, pengen juga meningkatkan usaha. Yang namanya usaha pasti naik turun ya, Mas ya. Nah, saat itu di tahun 2018 itu usaha fashion memang lagi banyak dibilang masalah juga, namanya pasti ada aja yang gagal produksi, terus juga barang stok menumpuk, terus juga kok penjualan stok kayak gitu aja gitu, banyak kendala yang aku rasa itu kok kendalanya berulang itu lagi. Nah, dari masalah itu aku mulai berpikir ini kayaknya harus nyari yang lain atau meningkatkan ilmu, meningkatkan kapasitas gitu ya, untuk meningkatkan usaha aku awalnya itu. Nah, dari situ mulai lihat-lihat sekeliling karena memang aktifnya di Facebook ya, aktif di Facebook. Lalu lihat-lihat postingan, saat itu postingannya mentor Bial Kosmetik, Kang Dewa Yoga. Ya, Kang Dewa. Melihat postingan beliau tentang produk Bial. Nah, jadi tahunya kan Kang Dewa itu mentor bisnis, tapi kok promo kosmetik ya gitu. Awalnya ngira ini tuh kirain Kang Dewa awalnya ngira ini produk luar. Iya. Dikirain produk luar negeri. Awalnya ngirain produk luar, soalnya kemasannya keren gitu. Awal dari penasaran, akhirnya memutuskan karena penasaran itu join jadi reseller dulu. Oh gitu. Di Agustus 2018. Reseller dulu kan awalnya ya? Ya, awalnya reseller dulu di Agustus 2018. Nah, saat itu juga memang kebetulan lagi banyak masalah juga. Saat itu anak aku yang nomor 2 itu sakit ya. Dan itu memang sakit bawaan lahir yang operasi beberapa kali. Kalau terus juga memang apa, Mbak? Ada penyumbatan di saluran uretra. Sakit bawaan lahir. Jadi saat itu memang udah operasi 2 kali dan butuh pengobatan untuk kedepannya itu masih panjang lagi karena memang namanya kalau ini jadi dia bertahap ya, maksudnya terus bertahap ya, balik lagi sakit. Iya, dan fungsi ginjal ya untuk itu, dan fungsi ginjalnya itu sudah berkurang sebelah. Jadi kalau jangka panjangnya itu ya untuk persiapan nanti mungkin di usia sudah agak dewasa harus cangkok ginjal atau seperti apa gitu, itu langkah panjangnya gitu. Nah, dari banyak masalah itu akhirnya aku mikir harus bisa ngembangin usaha lagi kan ya. Sementara saat itu lagi banyak masalah, lagi banyak stok numpuk, terus juga penjualan gitu-gitu aja stuck gitu. Akhirnya aku mikir gimana caranya belajar sambil juga join ke bisnis orang lain, nggak masalah kan, walaupun join jadi reseller dulu. Akhirnya aku join sebagai reseller. Di situ memang niat awalnya itu memang untuk belajar ya, join ke reseller itu. Akhirnya 2 minggu nggak sampai sebulan jadi reseller, semakin yakin bahwa bisnis BL ini insya Allah potensial untuk berkembang ke depannya. Akhirnya aku upgrade jadi agen saat itu, jadi agen di September 2018, lalu 1 tahun menjadi agen, dan di September 2019 kemarin, alhamdulillah bisa jadi distributor. Itu Mas. Cepet juga ya? Alhamdulillah. Gitu ya, jualannya kemana itu? Jualan saya memang dominannya online. Online aja banyaknya ya? Online. Iya, jadi memang Binatim, online. Ya gitulah Mas, alhamdulillah dimudahkan jalannya. Nah, aku mau tanya nih, sebelum lanjut aku pengen tanya, kenapa sih waktu itu pengen
join sama BL bukan ngelihat karena memang butuh sesuatu untuk menghasilkan lagi ya, tapi BL-nya sendiri tuh selain keren kan tadi kayak produk luar negeri, nah selain itu apa gitu yang bikin pengen join sama BL? Kalau dari segi produknya, memang kosmetik itu kan potensial banget sekarang ya Mas ya. Potensial dalam artian target marketnya tuh sangat luas. Yang bisa membeli produknya itu sangat luas, baik laki-laki, perempuan, usia dari dewasa sampai remaja, semua bisa ya, luas. Yang kedua yang membedakan BL itu dari segi bisnisnya, dari segi produk, dan juga BL family-nya sendiri. Kalau dari segi produk, aku itu semakin yakin karena udah jadi reseller terus nyobain gitu ya. Pakai nyobain juga ya? Ya pakai juga. Biasa kalau cewek itu memang untuk menambah keyakinan itu pakai dulu ya. Tapi kalau cowok kan nggak, beda gitu ya. Iya. Nah jadi aku udah pakai, akhirnya benar-benar yakin ini produk benar-benar kualitasnya beda dari yang lain. Nah terus juga BL itu punya tim sendiri ya, BL Center untuk produk ya. Untuk produk aja aku rasa BL satu-satunya yang setiap melaunchingkan produk itu pasti selalu ada inovasi lainnya. Jadi nggak sama gitu dengan produk yang udah ada di pasaran. Iya. Itu dari segi produk. Dan juga yang paling juga rasa itu BL family-nya Mas. Mungkin Mas juga udah tahu kan ya BL family. Ada di grupnya dong. Iya. Jadi kekeluargaannya itu kerasa banget lah. Yang itu yang nggak saya rasakan dan nggak saya lihat di bisnis lainnya. Ada pengalaman apa yang seru, yang mengharukan di BL family, maksudnya sama BL family ini gitu? Banyak banget Mas. Kalau misalnya di BL family itu ya, kita sesama family gitu, itu nggak ada yang namanya sikut-sikutan. Malah ada selalu saling bantu gitu. Kalau yang lain mungkin saling support. Biasanya kita ada ilmu apa pasti langsung sharing, ada apa langsung di sharing. Jadi enak gitu. Yang seperti itu nggak pernah saya lihat ya di bisnis lainnya, alhamdulillah. Iya, berarti kalau misalnya kita lagi kekurangan nih, maksudnya lagi sepi pembeli atau lagi kekurangan reseller, itu suka dikasih nggak sama yang lain? Iya suka dikasih Mas. Jadi kalau kayak di grup distributor itu ya, misalnya nih ada distributor, ada reseller tapi daerahnya jauh. Nah nanti itu dicari tuh siapa nih yang dari daerah A, ini ada konsumen yang nyariin pengen beli di daerah sana gitu. Itu seringnya seperti itu. Awalnya saya heran Mas. Awalnya saya heran loh, kok kayak gini ya? Kok saling ngasih konsumen, saling ngasih reseller gitu. Saya bingung. Dan ternyata memang itu menjadi suatu kebiasaan baik yang ditularkan sesama BL family-nya gitu. Cakep tuh kalau kayak gitu tuh. Berarti BL family ini kayak ini tadi kan Mbak Susi kan distributor. Awalnya dari reseller, naik agen jadi distributor gitu. Berarti bukan MLM ya ini ya? Bukan dong. Bukan MLM. Ini real jualan langsung ke orang ya. Soalnya banyak juga yang nanya direct selling sih gitu. Kok bisa juga sih gitu jualannya kayak gitu sih MLM ya gitu. Banyak yang nanya juga kayak gitu sih Mbak. Emang suka ada yang nanya gitu nggak? Iya, banyak yang nanyain kayak nanti bonusnya apa aja gitu. Terus kalau nanti ngerekrut itu nanti dapat apa yang seperti itu. Iya. Tapi karena memang kita kan direct selling-nya jual langsung. Iya benar. Berarti nggak ada yang kayak gitu-gitu. Tapi kita tetap ada rewardnya. Kalau kalian jualan ada reward tambahan. Banyak tuh. Udah ada yang umroh, udah ada yang dapat mobil, dapat motor. Ada yang mobil. Mbak? Alhamdulillah semester lalu umroh, yang semester ini umroh juga. Waduh. Semester ini udah berangkat? Belum. Ini tapi dari pencapaian Januari ke Juni kemarin. Januari sampai Juli kemarin dapetnya itu kan pas lagi COVID-nya tuh. Iya. Gimana tuh penjualan pas COVID tuh? Nah, alhamdulillah lagi kemarin itu pas COVID menurun, tapi nggak yang terlalu drastis ya Mas. Dan alhamdulillahnya lagi di BL ini ada produk tambahan. Jadi selain ada kosmetik, semua yang menjadi BL family itu ada produk tambahannya yang otomatis bisa diperoleh kalau jadi BL family. Yang kemarin itu kayak ada berlemon, ada macam-macam lah, yang itu bisa nge-backup saat penjualan kosmetiknya mungkin agak sedikit menurun
ada di selalu turun sih. Ada di item-item lain ya, bukan di kosmetik aja gitu. Makanya kalau usaha itu memang harus ada inovasi-inovasi lain supaya bisa menutupi yang kurang penjualannya ya. Yang utama, iya. Nah, terus Mbak, kalau yang dirasain sekarang nih setelah Joinda sama BL, apa sih yang bisa diambil gitu hikmah-hikmahnya dari segala ujian-ujian yang didapetin sama Mbak, terus sampai join, terus sampai sekarang bisa udah enak lah ya sekarang hidupnya ya. Alhamdulillah, proses ya Mas. Proses ya. Kalau hikmahnya, hikmah apa yang bisa diambil nih pas join sama BL nih? Ya, kalau hikmahnya di BL itu saya banyak banget belajar. Pertama itu belajar tentang kematangan diri sendiri saya dulu ya. Kalau dulu mungkin saya menghadapi segala masalah itu berbeda, tapi sejak join di BL, kita itu benar-benar diajarkan bahwa segala sesuatu tuh masalah itu datang ya untuk menguatkan kita lagi, dan tidak mungkin Allah ngasih ujian di luar dari batas kemampuan kita gitu. Kalau saya flashback lagi 2018, saya saat itu usaha lagi menurun, lalu juga diuji dengan masalah kesehatan, masalah anak, keluarga, dan macam-macam. Kalau saya flashback, mungkin itu salah satu cara Allah untuk saya bisa lebih kuat lagi, saya lebih kencang lagi ikhtiarnya, saya lebih kencang lagi doanya. Salah satunya mungkin menyuruh saya biar mikir nih, gimana caranya cari peluang yang lain. Akhirnya Allah temukan saya dengan bisnis BL, itu mungkin salah satunya ya Mas ya. Dan setelah saya jalanin BL hampir 2 tahun ini, ternyata bisnis utama saya pun SME Fashion tadi malah lebih meningkat gitu. Yang kalau mungkin orang berpikir kalau join di bisnis lain, nanti bisnis utamanya akan malah turun. Ketinggalan ya. Ya, ketinggalan. Ya. Tapi ini ternyata enggak. Karena memang banyak banget ilmu yang saya peroleh di BL tadi. Ilmu bisnisnya, ilmu leadership, ilmu jualan, ilmu macam-macam lah. Termasuk ilmu agama. Ilmu agamanya juga. Nah, berarti kan sekarang ngejalanin 2 nih. Ya kan? Terus berbeda kan pasti cara jualan ya. Cara marketingnya apa segala macam gitu. Apa sih bedanya kalau buat jualan di BL sama jualan di bisnisnya satunya tuh apa tadi, SME? Itu SME Fashion. SME Fashion. Nah, itu gimana sih bedain? Kalau bedanya, kalau dari waktu pasti ya Mas ya, kita kalau udah terjun ke suatu bisnis harus bisa komitmen dulu dengan tanggung jawab kita. Jadi kalau memang ingin sesuatu hasil yang lebih, pastikan kita harus komitmen dulu. Kita harus bisa menyiapkan waktu, tenaga, pikiran untuk hal yang lebih itu gitu. Nah, kalau perbedaannya pasti yang namanya fashion, karena memang itu kita kelola sendiri, otomatis kayak sistem dan beban pikiran semuanya pasti lebih ya. Kita nyiapkan sistem, kita nyiapin produksi gitu. Resikonya juga lebih besar. Kalau di kosmetik, ya benar. Kalau di kosmetik kan kita udah ngikutin sistem yang udah mateng, udah jalan kan? Iya. Dan berpotensi, berprospek besar ke depannya, kita tinggal ngejalanin gitu. Ya, saran saya juga buat teman-teman ini, kalau misalnya ingin mencoba suatu bisnis, masih bingung mau apa, nggak ada salahnya kita ikut ke bisnis orang lain dulu yang memang udah settle sistemnya gitu. Jadi dari situ kita belajar ya, maksudnya cara jualan. Karena kalau nih ya, teman-teman semua, kalau kalian join di BL itu, kalian nanti akan dapat yang namanya mentoring. Jadi kalau kalian jualan, kalian akan diajarin tuh di situ gimana caranya jualan. Nanti ada seminggu sekali akan ada mentoring langsung gitu. Nah, tapi kalau yang dailynya nanti akan masuk ke dalam grup. Di grup situ nanti akan dikasih kayak quiz, kayak bukan quiz ya, kayak ayo hari ini bikin video, ayo gitu ya. Gitu. Jadi nggak cuma yang dijual terus dilepas gitu, kalian jualan sendiri enggak gitu, bisa dibantu. Makanya yang banyak yang join sama BL ini, alhamdulillah banyak yang sukses ya sekarang. Finansialnya berubah, terus juga alhamdulillah dari spiritualnya juga berubah, dan yang paling juga attitude-nya berubah ya. Nah, kalau Mbak dirasain gimana nih? Tadi kan udah sedikit dijelasin, mungkin ini lebih dalam lagi nih buat finansialnya. Coba saya tanya finansialnya dulu, sekarang gimana nih? Ada perubahan? Alhamdulillah Mas ya. Dulu kan susah cari maksudnya untuk pengobatan anak gitu kan. Kalau sekarang apakah lebih lega, lebih aman, terus lebih ada tabungan lagi buat nanti
pas anaknya udah SMP ya harus apa namanya tadi katanya? Jangkau ginjal. Ya, ginjal, itu untuk jangka panjang. Ya. Alhamdulillah Mas, kalau dari finansial ya pasti ya sangat terbantu karena memang namanya apalagi kalau distributor itu ya udah ini ya, enak prospek lah ya. penjualannya itu sangat besar, tapi memang tanggung jawabnya juga sangat besar. Dan yang pasti yang saya paling bahagia itu menjadi distributor BL ini, saya bisa ngebantu tim untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Jadi misalnya agen saya yang dulunya belum apa-apa, ada yang sekarang bisa mengumrohkan orang tua, yang ada yang dulunya belum apa-apa bisa beli kendaraan, bisa beli motor, atau mungkin juga bisa mencicil hutang, yang seperti itu. Bagi saya dia kebahagiaan yang nggak terkira gitu Mas. Alhamdulillahnya itu. Terus kalau buat sisi agamanya gimana nih agamanya nih? Katanya kuat juga nih agamanya nih, maksudnya apa ada spiritual yang berubahkah dari dalam diri Mbak? Iya banget. Jadi kayak memang kayak di ini aja Mas, misalnya di grup Sparta ya, grup Sparta itu adalah grup distributor yang 12 besar di BL. Nah itu kita ada list harian, list daily. Jadi list harian itu bukan hanya sekedar untuk ngejar omset, tapi ikhtiar langitnya. Jadi kayak hari ini udah duha atau belum, hari ini udah tahajud atau belum, terus baca Quran, terus al-waqiah, istighfar, yang kayak gitu-gitu itu ada gitu. Jadi memang kalau kita bergabung dengan komunitas yang positif, jadi insya Allah kita pun pelan-pelan akan berubah ke arah yang positif gitu. Iya, betul. Tapi jadi, bukan kalau buat Mbak Susinya sendiri nggak cuma disuruh doang dong, ya kan? Masa disuruh doang sama admin? Iya. Kan? Maksudnya jadi buat kita gitu kan? Iya. Karena kadang kalau untuk berbuat baik ya Mas, kalau untuk ibadah ini memang kadang harus dipaksa dulu ya. Iya. Jadi dengan ada dipaksa, gitu. Iya, jadi itu jadi suatu kebiasaan yang itu tuh saya rasakan sejak bergabung di BL, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Maksudnya kan nggak apa-apa lah selama itu positif ya kan, dipaksakan dulu nanti lama-lama kan jadi kebiasaan dan jadi bisa positif bisa merubah kehidupan. Oke nih, kalau dalam attitude nih Mbak, gimana nih? Berubah juga nggak attitude-nya nih? Mungkin sama anak-anak yang suka kesel sekarang udah lebih ada sama keluarga, gimana tuh Mbak? Iya, karena mungkin juga dari owner ya, dari Bunda Erliani itu, dari owner BL itu sangat, halo sayang, berapa tahun ini Mas? Ini 1,5. 1,5, Masya Allah. Jadi kalau owner yang BL itu Bunda Erliani memang sangat menekankan itu perbaikan attitude. Jadi kalau nggak pernah itu kita selalu diajarkan untuk adem. Jadi nggak pernah kalau ada orang jahat ke kita balas dengan kebaikan. Kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita balas dengan kebaikan. Selalu ya seperti itu gitu. Awalnya mungkin agak ini apa ya? Kok gitu banget sih gitu ya awal-awal saya gabung gitu. Tapi ternyata pelan-pelan kesini itu benar-benar benar-benar apa ya? Membentuk karakter kita. Jadi bisnis itu juga lebih adem, nggak yang hanya melulu mengejar omset ya, tapi juga keberkahannya yang seperti itu diajarkan di BL, Masya Allah. Terus sosok Bunda Erliani itu apa lagi nih selain tadi apa namanya suka apa namanya menyemangati gitu dengan kata-katanya? Gimana menurut Mbak Susi, Bunda Erliani? Bunda Biar memang bisa juga namanya Erliani. Benar-benar ini ya. Gimana beliau itu sosok panutan kita, benar sosok panutan yang dari seorang yang bukan apa-apa sekarang bisa menjadi punya usaha yang Masya Allah seperti sekarang, yang memang tujuan utamanya itu bukan untuk mengembangin usaha beliau ya, tapi untuk bagaimana lebih banyak orang lagi yang terbantu. Salah satunya itu dengan BL Family. Makanya dari sistem bisnisnya juga beliau itu pakai sistem reseller, agen, dan distributor. Kalau misalnya mungkin mau bisa aja mungkin beliau langsung jual ke supermarket, ke mall-mall gitu ya, buka gerai yang gede. Bisa. Cuma karena memang kan? Iya benar, yang untung ya brandnya doang, tapi enggak. Beliau tujuannya memang untuk memberdayakan semua BL Family agar bisa sama-sama bermanfaat untuk orang banyak.
Iya benar. Dan itu memang benar-benar nilai yang saya panut, dan juga akhirnya saya duplikasikan juga ke usaha saya SMA Fashion tadi. Alhamdulillah. Iya, jadi enak ya, suksesnya bareng-bareng gitu kan. Jadi kayak orang semua tuh merasakan juga perubahan dari finansialnya, dari spiritualnya tadi, terus jadi dari attitude-nya juga gitu. Iya. Bunda juga suka mengeluarkan quote-quote yang ciamik ya, yang bikin. Iya benar, yang majak banget. Yang bikin grup tuh langsung habis kata-kata itu keluar, omset langsung meningkat. Masya Allah, benar. Jadi Bunda itu kan benar-benar apa ya? Jadi menyentuh itu dengan hati. Jadi nggak pakai yang nyuruh kalian tuh harus begini enggak. Tapi dengan kata-kata beliau tuh menyentuh ke hati kita langsung, akhirnya oh iya ya benar apa yang dibilang Bunda begitu. Ini Mbak Susi di distributor mana Mbak Susi? Bandung. Saya Bandung Mas. Aku ya. Besok ke Bandung. Oh, mau buka cabang Mas? Iya, kau tahu aja. Nanti datang ya, Sabtu. Insya Allah. Iya. Sabtu, Insya Allah semoga lancar Mas. Ya. Terus apa namanya? Di Bandung udah banyak belum? Agen resellernya udah ada berapa? Anggotanya? Agen reseller. Kebetulan kalau aku memang karena online, jadi agen itu malah banyaknya di luar Bandung. Jadi, iya di luar Bandung. Jadi banyak di luar Bandung lah, karena memang kan kalau BL ini basicnya awalnya online ya. Nah aku sendiri pun juga tim itu malah lebih banyak di luar. Nah kebetulan banget pengen ngembangin lagi di Bandung ini, karena memang Bandung ini kan sangat potensial ya Mas. Sangat potensial untuk kosmetik, orang-orangnya daya belinya juga cukup tinggi di Bandung ini. Nah jadi teman-teman nanti yang mau nanya-nanya BL juga boleh hubungin saya ya. Oh, yang di Bandung tuh langsung tanya aja tuh ke Mbak. Boleh japri ke Instagram atau ya. Instagramnya @susi @susi_esme. Aku tulis di sini ya Mas. Boleh. Sama WA boleh ya? Boleh nanti aku pin. Ini. Gimana sih nih? Salah pencet nih. Nah, jadi Mbak Susi ini di Bandung teman-teman. Tapi kalau kalian mau ikutan buat jadi agennya Mbak Susi atau reseller Mbak Susi di luar Bandung juga bisa. Gitu. Ya siapa tahu tanya aja dulu. Soalnya bener. Banyak kok, di Kalimantan juga ada, di Sumatera juga ada tim, insya Allah. Apalagi jadi kalau ingin dari reseller menjadi agen dan distributor itu bukan sesuatu hal yang nggak mungkin ya. Jadi tergantung kitanya. Asal mau berproses, asal mau berikhtiar, insya Allah nggak ada yang nggak mungkin. iya, jangan apa namanya, jangan mengharapkan langsung uang juga ya. Ya benar. Yang penting terjalin silaturahminya, terus nanti pasti dapat bantuan dari teman-teman yang lain juga ya. Mana? Ya asal mau berproses aja Mas. Ya? Tulisannya nggak keluar? Nggak keluar. Ini tadi. Udah ketimpa tadi. Mana ya? Tunggu. Teman-teman yang mau nanya-nanya boleh langsung ya. Iya boleh. Ini coba kalau ada teman-teman yang mau nanya di sini nih, tulis pertanyaannya ya. Nanti kita bacainnya. Kalau ada mau nanya silakan juga boleh. Boleh. Ini udah ya, ada yang bingung. Nanti kalau jadi reseller terus harus ngapain? Tuh, minta nomor WA Kak Susi pengen gabung join. Rizal Skekster. Oh ini WA-nya aja langsung, apa Instagramnya? Tuh WA-nya tuh, WA. Instagram boleh. Aku pin. Tulis ini ya, nih gini nih. WA. Ya. 08. Boleh WA langsung, menanyanya juga boleh. Terus 659131193. Terus Instagramnya susah banget ya, ada Instagram
Susi titik Mestika ya? Esme, SUSI titik Esme. Oh, Esme ya. Esme. Oke. Nah, nih, aku udah pin. Jadi kalau yang mau tanya-tanya langsung aja tuh. Siap. Kalau mau Kasih, langsung Mas. aja juga boleh. Nah, nih ada yang aku mau lanjut ke pertanyaan-pertanyaan ya. Ini udah ada yang nanya nih tadi di kolom pertanyaan. Boleh di-share satu quote yang membuat kakak survive dalam menjalani bisnis, Kak? Dari MS Nur Fajar 21. Ada quote nggak atau apa supaya apa bisa menjalankan bisnis gitu? Survive. Bisa menjalankan bisnis. Yang pasti saat kita ditempa ujian, saat ujian datang ke kita, yakini bahwa ujian itu datang memang karena kehendak Allah dan itu untuk menjadikan kita bisa lebih kuat lagi selanjutnya. Jadi saat ada ujian ke kita, kita yakini itu bahwa itu memang untuk membuat kita menjadi lebih lagi. Namanya ujian pasti untuk naik kelas ya. Jalani karena insya Allah setelah itu akan ada sesuatu yang kita peroleh. Siap, dikasih ujian dulu ya. Padahal ada nih hadiahnya nih, tapi lu mau ngambil hadiahnya harus ada ujian dulu gitu. Ujian dulu, kalau mau naik kelas. Iya benar. Nih ada CBL Cianjur nih. Aku reseller Cianjur, Teh Susi. Nanti mau tanya-tanya boleh, sikat langsung tanya. Boleh. Susi tuh. Nanti lagi nih yang nanya. Kak, suka dukanya dalam membangun bisnis, boleh di-share dong. Suka dukanya kalau dukanya pasti itu ya saat lagi sepi, saat lagi bermasalah, apalagi namanya kalau kita ngelola bisnis sendiri ya pasti resiko karyawan, bahan baku, produksi itu kita tanggung sendiri ya, nggak mungkin kita share ke orang lain gitu. Yang seperti itu tuh kita diuji gimana caranya kita bertahan untuk menjadikan bahwa usaha ini bukan sekedar untuk kepentingan kita pribadi. Kalau misalnya kita jalanin usaha, misalnya Mas ya, hanya untuk mikirin kepentingan pribadi, saat ada ujian begitu pasti kita udah langsung mundur. Ya udah deh, mending saya udah aja. Tapi kalau kita mikirnya ini untuk kepentingan orang banyak orang yang harus kita perjuangkan, banyak orang yang harus kita bantu, misalnya karyawan-karyawan gitu ya, itu pasti semangatnya akan lebih lagi. Ujiannya di situ. Jadi ujiannya itu terletak gimana kita mengatur lagi niat kita. Niat usaha kita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk gimana dari usaha kita bisa menjadi wasilah kita membantu banyak orang. Oke. Banyak kalau orang. Sukanya, ya. Sukanya. Kalau sukanya, dukanya ada ini nggak? Salah satunya komplain-komplain dari para pembeli atau netizen yang aneh-aneh, ada nggak? Ada satu aja. Ada aja pasti ada. Iya, maksudnya misalnya apa gitu yang lucu gitu dari para customernya? Ada aja Mas. Jadi misalnya dia coba produk ini padahal memang cara penggunaannya salah gitu ya, tapi ngalahin ke produk itu ada aja. Ya itu kita jadikan proses introspeksi lagi ya. Mungkin kita yang menjelaskan produknya kurang. Iya. Tetap balik ke introspeksi diri ya, bukan malah menyalahkan ini orang ya. Oke, bagus juga tuh, benar. Sukanya apa sukanya? Kalau sukanya ya pasti kita banyak pelajaran. Saya tuh bahagianya itu paling itu kalau misalnya dari reseller yang awalnya nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba sekarang dengan menjadi reseller dia sudah bisa merasakan manfaatnya, udah bisa dapat penghasilan sendiri. Itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya. Itu benar-benar paling bahagia saya di situ. Kalau bisa membuat orang berhasil mencapai impian dia melalui apa yang saya sampaikan, apa yang saya informasikan, seperti misalnya join di bisnis BL. Yang seperti itu bahagia bagi saya, Mas. Oke. Nih, Mas Susi, ada yang bertanya lagi? Dari Gerai Hijab. Mbak Susi, saya mau tanya, sewaktu up ke agen, apa Mbak sudah ada sub reseller? Sub reseller belum. Jadi gini Mas, kemarin itu kan saya jadi reseller itu sebentar memang ya. Jadi awal saya reseller itu saya coba produk, saya jual-jualin, tapi
konsumen untuk coba produk. Nah, setelah beberapa lama, sebentar sih, paling hanya sekitar 2 minggu sampai sebulan kalau nggak salah, saya jadi benar-benar yakin ternyata ini produk memang banyak peminatnya, berpotensi. Resellernya coba-coba dulu gitu ya? Ya, akhirnya saya kemarin itu memang saya nggak modal 100% dari uang saya ya. Jadi kalau saat itu kan syarat agen itu pembelian 450 pieces kalau nggak salah saya, tahun 2018 nggak salah begitu. Jadi kalau dirupiahkan itu mungkin sekitar 45 atau 50 juta, kurang lebih segitu. Nah, saat itu jadi saya promo gencarin benar-benar promo selama seminggu. Saya open reseller dengan syarat reseller resmi dari pusat, kalau nggak salah pembelian 5 piece atau berapa saya lupa. Nah, itu saya akumulasikan, saya kumpul, saya bilang nanti saya kirim minggu depan ya. Nah, itu uang dan orderannya saya kumpul, kalau nggak salah itu saya dapat 35 reseller saat itu, dan kalau dirupiahkan mungkin uangnya adalah 30 jutaan, sisanya saya tambahin. Jadi uang dari reseller yang daftar ke saya, lalu saya upgrade menjadi agen. Oh gitu. Jadi banyak cara-caranya ya. Banyak cara. Jadi kalau nggak punya modal ya kita bisa cari cara yang gimana, yang cara yang baiknya supaya bisa jualan juga gitu kan. Iya, asal sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturannya juga. Nah, berarti nggak ada sub reseller, berarti pas naik dengan tangan kosong aja gitu ya, nggak terus habis itu baru cari reseller lagi ya? Benar. Jadi memang saya nyari resellernya itu saat saya jadi reseller, bukan sub reseller ya, karena kalau di BL untuk sub reseller memang enggak ada. Jadi saat saya jadi reseller pun saya sudah rekrut reseller, tapi dalam tempo waktu yang singkat. Jadi saat seminggu kalau nggak salah saya promoin open reseller, lalu setelah itu saya upgrade jadi agen. Oke. Ya udah, nanti buat kalian kalau mau tanya detailnya gimana jadi reseller terus bisa upgrade jadi agen, atau mau di bawahnya Mbak Susi ini, langsung hubungin aja Mbak Susi. Ini Mbak Susi ada lagi nih. Ya. Ini ada yang nanya gimana supaya bisa menjalani ujian dengan ikhlas dan sabar. Kadang kan suka lelah ya menghadapi ujian tuh, gimana supaya bisa sabar. Mungkin banyak yang dipelajarin dari BL, gimana cara untuk menangani rasa lelah dari ikhlas dan sabar. Itu proses ya Mas ya, memang proses, dan juga selalu dekatkan diri itu ke lingkungan yang positif. Karena kalau kita gabung di lingkungan positif, lingkungan yang saling menguatkan, yang saling memberi semangat untuk sabar, harus kuat gitu, insya Allah kita pun ketularan jadi seperti itu. Yang namanya sabar itu memang proses ya, nggak bisa hanya sekedar dibilang harus sabar gitu, enggak. Cuma kalau misalnya kita memang didekatkan dengan lingkungan yang saling menguatkan untuk sabar, biasanya ketularan. Jadi lama-lama akan memupuk karakter kita ya, jadi seperti itu juga. Ya, kalau masalah ujian, kalau masalah ujian gimana? Kalau masalah ujian pasti semua orang punya ujiannya masing-masing ya, ujian kehidupan gitu. Saya pun juga punya ujian masing-masing, semua orang punya ujian masing-masing, dan yang pasti saya yakin ujian itu memang tergantung dari kita sanggup atau enggak menghadapinya. Iya, benar. Balik lagi ke kita sanggup apa enggak menghadapinya, tapi kita pasti sanggup sih. Kan Allah nggak akan ngasih ujian yang kita nggak bisa lewatin kan, gitu. Cuma gimana caranya ikhtiar kita aja. Nggak mungkin kita cuma dapat ujian terus kita santai-santai aja, entar juga lewat ujiannya, nggak mungkin juga ujiannya bakalan selesai gitu kan. Pasti harus ada harus dijalani. Iya benar. Oke, Mas Susi. Mungkin teman-teman banyak yang mau nanya kalau mau cara gabungnya itu gimana sama Mbak Susi. Apakah cuma tinggal WA aja atau harus ada ketentuan-ketentuannya? Ya, WA aja. Tinggal di WA. Kalau syarat untuk menjadi reseller itu ada syarat pembelian di awal memang ya. Syarat pembelian di awal, tapi itu ringan kok. Dan nanti juga bisa dibantu gimana caranya yang dari nol, yang nggak kenal bisnis, yang nggak kenal kosmetik, insya Allah nanti akan dibantu, diarahkan untuk bisa ngejalanin BL ini. Karena memang semua bisnis itu mudah asal kita mau ngejalaninnya, mau berproses. Yang pasti pilih bisnis yang tepat. Itu aja. Bisnis yang tepat tuh kayak BL tepat nggak Mbak kayaknya?
Ya tepat dong. Kalau nggak bakal lanjut. Ini ada Kang Ya, Dewa nggak bakal nih, pakai lancar. jempol nih. Ngapain lagi Kang Dewa? Ini mentor kita ya guys, mentor kita di BRL nih ada Kang tuh, Dewa Ya. Kapsa Yoga tuh. Aduh. Dan enaknya di BRL tuh Kasih memang duit dong, jangan jempol. Kasih reseller ada dong, jangan mentor, jempol dong. full dukungan Ya. semua dari BRL itu. Ini kayaknya banyak yang mau join juga nih Mbak. Ntar mungkin habis ini banyak yang tanya-tanya ke Mbak Susi. Ini kayaknya Kang Dewa juga Enggak. join juga ini. Hei Kang Dewa, Kang Dewa udah di dalam masih aja mau join. Oke Mbak, ini terakhir aku mau tanya aja harapannya Mbak buat BRL-nya sendiri sama harapan buat Mbaknya sendiri gitu. Harapan buat BRL, Untuk bisnis Mbak Susi di BRL ini. harapan saya. Ya. Harapannya ya ke depan bisa semakin lancar, semakin bisa menjadi wasilah bagi banyak orang untuk membantu Amin. banyak orang. Karena saya memang tujuan utama saya itu gimana caranya bisa melalui usaha yang saya jalankan itu bisa membantu banyak orang. Karena Ya. memang salah satu caranya itu ya berbisnis kan ya. Jadi bagaimana caranya agar bisnis itu bukan menjadi mencari uang aja, tapi mencari jalan kebaikan kita di yang lainnya. Itu untuk usaha saya. Kalau harapannya untuk BL ke depannya pasti insya Allah doa selalu untuk BL. Semoga ke depannya selalu ada produk-produk inovasi terbaik selalu dan selalu didekatkan dengan orang-orang yang positif yang tergabung di BL Family. Jadi buat teman-teman juga yang ingin belajar bisnis, yang ingin coba lagi bingung mencari bisnis apa ya sekarang, yang risikonya kecil, gampang dijalanin, nggak harus pusing-pusing mikirin banyak hal gitu ya. Kalau jadi bikin bisnis sendiri kan itu risikonya lebih besar ya Mas. Nggak ada salahnya join dulu di bisnis orang, belajar dulu. Seperti saya dulu, alhamdulillah dengan saya join menjadi reseller, ternyata pun bisnis saya sendiri bisa menjadi lebih meningkat lagi, alhamdulillah sampai sekarang. Banyak ilmunya yang bisa diambil ya. Benar, karena dapat mentor gratis. Di mana lagi coba Mas didukung artis-artis seperti Mas Kirun. Ya, Nggak ada di bisnis lain. Ini bisa bantu-bantu semuanya ya, supaya Iya. bisa kita sukses bareng-bareng gitu kan. Amin. Ada Kang Dewa juga yang mentorin. Dia kan tugasnya mentorin kita-kita nih. Kalau di mentorin dia tuh suka bayarnya mahal loh ya. Kalau Iya, di BL gratis makanya itu Masya Allah. Iya. Saya bisa dapat ilmu di BL gratis, dimentorin, terus juga disupport luar biasa. Alhamdulillah itu benar-benar rezeki Mas. Nih dia bilang, Kang Dewa bilang nih, tugas gua bantuin kawan-kawan BRL makin jago jualan dan bisa sedekah pol-polan gitu ya. Emang di BRL dia benar juga sedekah-sedekah gitu Mbak? Iya, jadi memang quotes Kang Dewa itu paling mengena itu kan sedekah brutal Mas. Iya. Jadi yang sedekah brutal itu udah nempel di otak nih. Jadi kalau kita gedein omset itu bukan tujuannya apa-apa. Gimana caranya bisa sedekah banyak ya. Sedekah lebih brutal lagi gitu. Jadi yang ditarget bukan hanya omset, tapi yang ditarget itu sedekahnya. Nah itu tuh benar-benar ajaran Kang Dewa udah ngelekat di otak udah. Benar-benar ya. Belajar supaya bisa jualan, supaya bisa sedekah pol-polan, sedekah. Pol-polan. Keren deh. Ya udah Mbak Susi, makasih banyak ya buat ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Nih, teman-teman udah nggak sabar kali mau WA Mbak Susi. Jadi habis ini tolong dilihat aja, kayaknya banyak tuh yang WA ke Mbak Susi ya. Terus Makasih ya Mas. Terus apa namanya? Semoga cepat sembuh buat suaminya. Cepat sembuh juga buat anaknya. Amin amin amin. Ya, sukses terus berkah. Jangan lupa juga sedekah brutal, Mbak. Insya Allah. Mungkin itu salah satu jalannya supaya bisa diberi kesembuhan ya anak-anak sama suami juga. Oke, sukses ya Mbak, berkah ya. Terima kasih sekali lagi. Amin, makasih ya Mas. Assalamualaikum, makasih semuanya. Ya.